Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Afrida Nugraha Putri Perwira, NPM 18110008 dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya dalam mata kuliah konseling anak dan remaja dengan dosen pengampu MA Primaningrum Dian. Jadi saya memiliki soal cerita, yaitu saya mendapat konseli yang bermasalah yang datang kepada saya, yaitu bernama Sender dengan cerita singkatnya. Sender adalah seorang siswa berusia 15 tahun dan dia masih bersekolah dengan saat ini sistemnya masih online atau daring, dan Sender ini memiliki sebuah kecanduan, yaitu kecanduan game online. Nah, dalam hal ini yang pertama, pertanyaannya mengenai rancangan konseling. Pertanyaan pertama, menceritakan pendekatan dan teknik yang akan digunakan dalam proses konseling. Jadi, konseli bernama Sender berusia 15 tahun. Ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Ia masih bersekolah dengan sistem sekolahnya masih daring atau online. Durasi daringnya adalah selama 7 jam per hari. Dengan 1 jam, ia gunakan untuk mengerjakan tugas dan selebihnya ia gunakan untuk bermain game online. Bahkan ketika ia sedang melakukan daring atau sedang melakukan sekolah online melalui Zoom atau Google Meet, ia tetap menyambi sekolahnya itu dengan bermain game online. Kemudian ketika Sender datang kepada saya untuk meminta jadwal konseling, saya menanyakan alasan kepada Sender, kenapa dan ada apa? Sender menjawab ia merasa tidak nyaman dengan kondisinya saat ini, yaitu yang kecanduan game online. Ketika saya bertanya apakah ada hubungannya nih kecanduan game online-nya dengan keuangan, dalam arti boros, karena perilaku kebiasaannya adalah bermain game online tersebut. Sender menjawab tidak ada permasalahan di dalam hal keuangan. Ia hanya merasa tidak nyaman saja dengan kebiasaannya tersebut, terlebih ia mendapat teguran keras, bahkan pukulan dari kakaknya sendiri. Namun Sender menjawab bahwa kecanduan game online itu wajar di usianya saat ini dan di masa pandemi saat ini. Artinya, akhirnya Sender menemui saya untuk membuat jadwal konseling bersama saya untuk mengatasi permasalahannya, yaitu permasalahan kecanduan game online. Maka dari cerita dan data awal tersebut, sebagai konseli, saya menganalisis pendekatan apakah yang sesuai untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan konseli, dan saya memilih pendekatan RABT. Alasannya, karena untuk membantu individu mengubah pikirannya yang berpikir irasional menjadi berpikir rasional. Sender memiliki pikiran irasional, yaitu ketika ia ditegur kakaknya, ia mengatakan bahwa kecanduan game online itu merupakan hal yang wajar di usianya sekarang. Dalam artian, ia bermain game selama 7 jam itu Sender anggap merupakan hal yang normal dan wajar. Kemudian, menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, hingga rasa was-was. Kemudian, teknik-teknik yang akan saya berikan kepada Sender dalam pendekatan RABT ini, yang pertama itu saya akan menggali lebih dalam nih permasalahan tersebut dengan teori G, A, B, C, D, E, F, yaitu G adalah goals, yaitu tujuan-tujuan Sender dalam konseling RABT ini. Yang A adalah activating event in a person life, yaitu kejadian yang mengaktifkan atau mengakibatkan individu. Dalam hal ini adalah kecanduan game online. Yang B adalah belief, yaitu keyakinan baik irasional maupun rasional. Ketika sudah menemui pikiran irasional konseli, maka tugas konselor adalah merubah pikiran irasional menjadi pikiran rasional. Yang C adalah konsekuensi, yaitu konsekuensi baik, emosional, maupun tingkah laku. Di sini saya ingin menggali apakah
Dalam hal emosional maupun tingkah laku, sender itu bermasalah. Jika iya, sebagai konselor, saya akan mengajak konseli berubah hal yang tidak baik menuju hal yang lebih baik dengan mengenalkan berbagai konsekuensinya. Yang D adalah dispute irrational belief atau melakukan dispute pikiran irasional. Kita ubah pikiran irasional konseli menjadi pikiran rasional. Tidak hanya di permasalahan ini saja, namun agar kedepannya konseli bisa selalu menggunakan pikiran rasional. Yang E adalah effective philosophy of life, yaitu mengembangkan filosofi hidup efektif. Di awal pertemuan, konseli mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman dengan kehidupannya yang kecanduan game online. Maka sebagai konselor, saya akan mengajak konseli untuk mengembangkan filosofi hidup yang efektif itu yang tepat itu seperti apa gitu. Dan yang F adalah further action atau new feeling, atau aksi yang akan dilakukan lebih lanjut dan perasaan baru yang dikembangkan. Ketika konseling mengatakan ia tidak nyaman dengan kebiasaannya bermain game online hingga menimbulkan sebuah kecanduan, konselor akan menyarankan aksi lebih lanjut dan mengembangkan perasaan baru konseli agar bagaimana caranya ia bisa hidup dengan nyaman. Seperti itu. Jadi teknik yang akan digunakan ada dispute kognitif, role playing, social modeling, dan homework assignment. Nomor 2, untuk teknik pertama yaitu ada dispute kognitif, yaitu mengubah pikiran irasional konseli menjadi pikiran rasional. Konseli memiliki pemikiran bahwa senang bermain game online hingga kecanduan merupakan hal yang wajar di usianya saat ini. Padahal kenyataannya, kecanduan game online merupakan hal yang tidak baik, terlebih di usianya yang masih 15 tahun dan masih menjadi seorang pelajar. Maka sebagai konselor, saya akan mengajak konseli untuk berpikir rasional bahwa yang dinamai kecanduan game online itu merupakan suatu hal yang tidak wajar dan tidak baik. Boleh bermain game online namun tidak secara berlebihan. Membedakan mana waktu untuk bersekolah, belajar, dan bermain game. Yang kedua ada social modeling, yaitu konseli akan diminta mencari tokoh sosial yang ingin ia jadikan panutannya untuk mencapai cita-cita dan kehidupan yang ia inginkan. Saya akan menanyakan tokoh siapa yang menjadi idola konseli dan yang ingin ia contoh kehidupannya atau prestasinya. Misalkan, ia ingin tetap bisa bermain game, namun ingin tetap berprestasi. Carilah tokoh yang memang cerdas dan berprestasi, atau mungkin gamers yang memang berprestasi. Lalu, ada homework assignment, atau pemberian tugas rumah kepada konseli untuk melatih, membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan melalui tugas rumah yang akan diberikan oleh konselor. Konseli diharapkan nantinya dapat mengurangi atau menghilangkan pemikiran irasionalnya dan perilaku yang belum sesuai. Melakukan latihan-latihan tertentu sesuai tugas yang telah diberikan oleh konselor. Konseli memiliki beberapa efek dari kecanduannya terhadap game online, seperti emosionalnya yang mudah sekali terpancing untuk marah. Kemudian pada fisiknya ada perubahan dan ia tidak memiliki teman real selama 4 bulan ini. Maka dari itu saya akan berikan tugas atau homework assignment, belajar membiasakan diri untuk hidup sehat, bermain game secukupnya dalam waktu 1 minggu, dan tinggalkan HP bermain dengan teman-teman di sekelilingnya. Saya akan memberikan 1 lembar kertas yang berisi tanggal, kegiatan, dan tanda tangan orang tuanya. Ketika memberikan homework, saya juga mengabari orang tua sender agar bisa bekerja sama dengan saya, memantau sender dalam 1 minggu ke depan, dan menilainya dengan jujur. Kerjasama dengan orang tua sangat penting dalam proses konseling ini, agar proses konseling dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal nantinya. Tidak lupa juga untuk selalu menanyakan perkembangan di setiap tahapan konseling dan melakukan
follow up atau tindak lanjut. Saat sesi 1 berakhir dan tugas telah diberikan, selama 1 minggu sebelum dilaksanakannya sesi kedua, akan saya kabari by phone untuk menanyakan perkembangan konseli itu bagaimana, agar nantinya di sesi 2 bisa kita lakukan secara lebih maksimal. Yang B, tahap awal konseling. Nomor 3, hal yang akan saya lakukan pada tahap awal konseling, saya akan melakukan penerimaan yang baik kepada sender, melakukan pembinaan hubungan yang baik antara konselor dengan konseli, misalnya dengan menyapa konseli, menanyakan kabar konseli, dan kesibukan konseli apa saat ini. Mempersilahkan sender untuk duduk dengan nyaman dan memperbolehkan sender untuk memulai bercerita segala permasalahannya, dan saya tidak akan memotong pembicaraan sender sebelum ia selesai bercerita. Tujuannya apa? Tujuannya agar sender atau konseli ini merasakan nyaman, merasa dihargai, serta akan mempermudah sender ketika bercerita. Ia tuh merasa senang didengarkan dengan baik oleh lawan bicaranya. Setelah selesai menceritakan permasalahannya, maka akan saya mulai tanya jawab mengenai permasalahan tersebut. Jadi saya akan menggali segala informasi dari sender mengenai permasalahan yang dia alami. Seperti itu. Nomor 4, pertimbangan saya mengapa saya melakukan hal-hal tersebut. Alasannya itu karena sebagai seorang konselor yang nantinya akan membantu konseli untuk mengatasi permasalahannya, kita tuh harus bisa menjalin hubungan baik terlebih dahulu dengan konseli. Bagaimana caranya konseli bisa nyaman dan yakin untuk bisa terbuka dan menceritakan segala permasalahannya kepada konselor? Yang paling penting adalah ketika konseli sudah mulai nyaman untuk terbuka bercerita kepada konselor, kita sebagai konselor tuh jangan sampai memotong pembicaraan konseli begitu saja. Dengarkan dengan baik hingga konseli selesai bercerita, kemudian baru kita bisa bertanya atau menggali hal yang belum jelas dari konseli. Kemudian, yang C, tahap kegiatan konseling. Yang nomor 5, setelah melalui tahap awal konseling, kita lanjut pada tahap kegiatan konseling. Di sini konseling dilaksanakan menggunakan pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi setelah konseli menceritakan permasalahannya dari awal hingga inti permasalahan, konseli juga menceritakan kronologi nih kejadiannya saat konseli mendapati kekerasan dari kakaknya, dan juga keseharian konseli selama pandemi ini tuh bagaimana, antara waktu sekolah dengan waktu untuk gamenya hingga ia bisa dibilang kecanduan game online. Nah, ketika konseli sudah menceritakan segalanya di sini, saya sebagai konselor akan menunjukkan rasa empati saya pada konseli agar apa? Agar saya semakin memahami nih apa yang konseli rasakan. Contohnya bentuk empati itu dengan kalimat ya, saya bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kemudian oke, ya, saya paham apa yang saya rasakan ketika dipukul oleh kakak. Karena bermain game terus nih, tapi pasti ada alasannya dong kenapa sender sampai membuat kakak marah dan kakak memukul sender. Apa yang salah sih dari sender? Seperti itu. Sehingga saat proses konseling, konselor itu yakin bahwa proses konseling ini berjalan dengan aman dan nyaman. Yang 6, kemudian contoh pertanyaan atau kegiatan yang diajukan menunjukkan kekhasan dari pendekatan ini, yaitu ada dispute kognitif. Yang pertama, tujuannya adalah merubah pikiran irasional konseli menjadi pikiran rasional. Kemudian dalam hal ini tuh contoh pertanyaannya seperti, apakah kamu sudah yakin dengan apa yang kamu pikirkan ini? Yuk coba kita pikirkan kembali, sudah tepat belum nih? Sudah sesuai belum apa yang kamu pikirkan ini? Kedua, ada social modeling. Konseli akan diminta untuk mencari sosok tokoh sosial yang ingin ia jadikan sebagai model atau panutannya, yang
Sebenarnya tuh saya itu ingin pandai dan cerdas seperti tokoh A nih misalnya. Saya ingin sukses seperti tokoh B misalnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada homework assignment, yaitu pemberian tugas rumah kepada konseli dengan tujuan untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasi sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan melalui tugas rumah yang akan nantinya dibagikan oleh konselor. Konseli diharapkan nantinya dapat mengurangi atau menghilangkan pemikiran irasionalnya menjadi rasional dan perilaku yang belum sesuai. Melakukan latihan-latihan tertentu sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Kemudian konseli setelah melakukan latihan nih, konseli memiliki melakukan latihan untuk homeworknya, melakukan latihan sesuai yang diberikan nih. Konseli memiliki beberapa efek nih dari kecanduannya terhadap game online kan, seperti emosionalnya yang mudah sekali terpancing untuk marah, kemudian pada fisiknya juga ditemui ada perubahan-perubahan, dan ia diketahui tidak memiliki teman real selama 4 bulan ini. Maka saya akan berikan tugas atau homework assignment, belajar membiasakan diri untuk hidup sehat, bermain game online secukupnya dalam waktu 1 minggu. Dan tinggalkan HP, silakan bermain dengan teman-teman di sekeliling kamu. Saya akan memberikan 1 lembar kertas yang berisi tanggal, kegiatan, dan tanda tangan orang tua. Ketika memberikan homework, saya juga mengabari orang tua sender agar bisa bekerja sama dengan saya selaku konselor sender untuk memantau sender nih dalam 1 minggu ke depan, dan meminta orang tua untuk menilai sender dengan jujur. Kerjasama dengan orang tua itu sangat penting dalam proses konseling ini agar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal nantinya. Nomor 7, alasan mengapa saya melakukan tahap-tahap tersebut. Yang pertama, dispute kognitif itu sangat penting dalam proses konseling ini. Kunci utama pendekatan RMBT adalah merubah pikiran irasional menjadi rasional melalui dispute kognitif. Kedua, social modeling, agar konseli atau sender ini punya pandangan kehidupan tokoh atau prestasi seorang tokoh yang bisa ia jadikan contoh untuk ia semakin semangat belajar dan sekolahnya, serta tidak berlebihan dalam bermain game online atau kecanduan game online. Dan terakhir ada homework assignment. Tak kalah penting juga karena untuk melatih, membiasakan diri konseli untuk menuju sistem nilai tertentu yang menuntut pola tingkah laku yang diharapkan melalui tugas rumah yang akan diberikan oleh konselor. Yang D merupakan tahap pengakhiran konseling. Yang 8, menceritakan hal yang dilakukan pada tahap pengakhiran ini. Jadi yang akan saya lakukan adalah melihat hasil homework yang telah konseli kerjakan dan memberi aplaus atas keberhasilan sender yang sudah mau belajar membiasakan diri untuk hidup normal seperti anak seusianya. Bermain dengan teman-teman di sekelilingnya, bukan hanya fokus pada handphone saja, sehingga mengalami kecanduan. Konseli menanyakan, saya selaku konselor menanyakan kepada sender yang selaku konseli dari cara ia berpikiran irasional pada awalnya dan sekarang ia bisa berpikir dengan rasional tuh lebih enak yang mana, seperti itu, lebih terasa sehat dan positif yang mana. Konselor menanyakan kepada konseli bagaimana perasaan konseli setelah melakukan proses konseling ini, dan konselor merangkum hasil dari proses konseling yang berawal dari data awal, tahap 1 dan tahap 2 konseling. Dan tak lupa juga untuk melakukan follow up kepada konseli. Proses konseling ditutup dengan rasa senang dan lega, baik dari konseli sendiri maupun konselor yang menangani. Nomor 9, penugasan yang saya buat selaku konselor yaitu membuat lembar berisi tanggal, waktu kegiatan, dan tanda tangan orang tua. Penugasan ini berisi penugasan pembiasaan diri konseli agar tidak melulu bermain game setiap harinya. Membiasakan diri konseli untuk hidup sehat dan membiasakan diri konseli untuk lebih sering bermain dengan
teman di sekelilingnya daripada fokus bermain game online hingga mengakibatkan kecanduan. Dan yang terakhir, tindak lanjut yang saya lakukan kepada sender adalah selalu menanyakan bagaimana kabar sender, kesibukan apa sekarang, dan bagaimana sekolahnya, apakah berjalan dengan baik ataupun masih tergoda untuk selalu bermain game online. Selain melakukan follow up pada sender, selaku konseling saya juga menanyakan nih kepada orang tua sender, bagaimana, apakah ada perubahan yang positif dari diri sender, sudah terlihat adanya perubahan menuju yang lebih baik agar menjauhi kebiasaan kecanduan game online dari sender ini. Jadi seperti itu jawaban UAS konseling anak dan remaja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.